Kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan kita insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang mad lazim. Mad lazim masuk ke mad yang panjang lebih dari 2 harokat. Mad lazim muncul disebabkan oleh adanya mad tabai bertemu dengan sukun asli. Karena lazim itu artinya asli. Lawan dari lazim apa lawannya? Tidak lazim, arid, ya, arid. Jadi mad sukun dengan mad lazim bedanya, kalau mad sukun dia mad tabai bertemu dengan sukun yang enggak asli. Al-alamina. Naknya dikasih sukun, al-alamin. Sukunnya enggak asli karena asalnya al-alamina. Sedangkan mad lazim bertemu dengan sukun asli. Asli itu maksud dari sananya. Contoh di sini nun. Mana mad tabi'inya? Nah, kalau kita melihat langsung di ayat tidak kelihatan. Karena nunnya satu huruf kemudian dikasih tanda panjang. Tapi kalau kita urai, maka cara penulisan nun itu adalah nun dengan waw dan nun. Nun dengan waw itu mad tabi'i, nu, ya. Ditambah nun yang sukun jadi nun. Nah ini. Ini contoh untuk mad lazim yang ada di mana nih? Di awal surat ya, disebut dengan mad lazim harfi. Baik. Kita baca definisi dulu. Mad lazim adalah mad tabi'i bertemu huruf yang bersukun asli. Nah, panjangnya berapa? Wajib dibaca panjang 6 harokat. 6 harokat ini berarti panjangnya minimal apa maksimal? Maksimal. Karena panjang itu ada yang minimal yaitu 2 harokat, ada yang maksimal yaitu 6. 2 harokat disebut dengan istilah qasr. Sedangkan 6 harokat disebut dengan istilah mad atau tul atau isba'. Jadi istilah para ulama seperti itu. Ada di atas 2 harokat berapa? 4 harokat. 4 ini posisinya ada di tengah-tengah. Tengah-tengah antara 2 dengan 6. Tengah-tengah bahasa Arabnya at-tawassuto. Karena kalimat wasit kan penengah ya. Dalam sepak bola suka ada wasit, posisinya di tengah dia, wasit. At-tawassut, tengah-tengah. Nah, ada angka 5. Kita kan maksimal minimal 2, maksimal 6. Di bawah 6 ada satu angka lagi tuh, angka 5. Dan di atas tawassut, istilahnya apa? Ya, fuwaiqo at-tawassuto. Fuwaiq ini dari kalimat fauqo. Fauqo artinya di atas. Ya, fuwaiq di atasnya dikit gitu. Di atas sedikit ini isim tasghir ya. Fuwaiqo, Ubaidillah. So, ada kan nama orang Ubaidillah dari kalimat abdun Ubaid. Banyak ya, ada Umair, Uwais, apalagi itu. Banyak yang wazannya wazan fu'ail, Umair, ya. Ada lagi. Banyak sahabat Nabi yang wazan isim tasghir. Jadi 2 itu qasr, 4 itu tawassut, 5 itu fuwaiq at-tawassut, 6 itu bisa mad, bisa al-isba', bisa at-tul. Nah, mad lazim ini dia mengambil 6. Ya, mengambil maksimal di at-tul. Mad lazim terbagi menjadi 4 bagian. 2 hukum posisinya ada di tengah ayat. Yaitu mad lazim musaqqal kalimi dan mad lazim mukhaffaf kalimi, tengah. 2 hukum lagi posisinya ada di awal surat.
di huruf-huruf al-muqatta'ah, yaitu mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian panjangnya ini belum dibaca tadi ya. Wajib dibaca panjang 6 harokat baik ketika diwasolkan ataupun ketika diwaqafkan. Lihat yang contoh. Contoh ini hanya contoh saya ambil dari mad lazim yang harfi saja. Mad lazim harfi. Nah, contoh kita akan baca waqaf nih. Nun. 6 harokat. Kalau wasol berarti dilanjutin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Beda dengan mad adali sukun. Mad sukun ketika diberhentikan berapa? Diberhentikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau lanjut jadi mad tabi'i dia, ya. Tapi kalau mad lazim ini baik waqaf ataupun ketika diwasolkan dia tetap panjangnya 6 harokat. Waqaf nih nun berhenti. Waqaf itu artinya berhenti dengan nafas. Itu waqaf. Lanjut. Wal qalami wa ma yasturun. Atau diwasol. Diwasol. Nun wal qalami wa ma yasturun. Di sini ada penjelasan para ulama, dia ketika diwasolkan tidak boleh dibaca idgham. Asalnya kan nun nanti kan ketemu apa itu? Wow, nggak boleh dibaca nun wal qalam, nggak boleh. Sama dengan Yasin 2 dalam Al-Quran. Yasin, nun ujungnya tuh. Nun ketemu waw. Wal Qur'anil Hakim. Jangan Yasin wal Qur'anil Hakim. Di sini dia masuk ke namanya idhar wajib atau idhar mutlak. Maksudnya idhar mutlak. Sekalipun mungkin ada saja qiraat yang membacanya tidak seperti itu. Tapi ini kita sedang berbicara tentang qiraat hafaz. Yang membacanya diapakan di sini? Diidharkan. Nun idhar wal qalami wa ma yasturun. Seperti kalimat dunia. Dunia dibaca dunia kenapa? Nun mati ketemu ya. Harusnya mah itu guna. Tapi karena dia satu kata, maka dia diidharkan. Dunia, enggak boleh dibaca dunia. Enak enggak? Kita hidup di alam dunia. Gak enak. Ya. Gak bisa tuh, gak enak tuh. Dan tidak pernah kedengar kayak gitu ya dari zaman dulu. Ada sinwan. Bacanya gimana? Sinwan. Gak boleh siwan. Gak boleh. Ini masuk ke pembahasan idhar mutlak. Nanti kalau tidak salah, setelah kita mad, kita akan masuk ke idhar dan seterusnya ya. Yang disebabkan oleh sukun. InsyaAllah. Ini karena pembahasan kita muncul disebabkan oleh apa nih? Yang mad oleh adanya harokat. Harokat fathah bertemu dengan alif, kasrah ketemu dengan ya, dhammah ketemu dengan waw. Tapi nanti akan ada sukun. Nun sukun, mim sukun. Nanti akan muncul hukum-hukum yang tadi ya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Bisa difahami sampai di sini? Jadi mad lazim itu dalam kondisi waqaf ataupun wasal panjangnya berapa? 6 harokat. Baik, lihat skema. Ini pernah tidak kita sampaikan di papan tulis skemanya? Mad lazim? Pernah tidak mad lazim? Pernah ya? Kalau pernah, ada yang bisa buat contoh langsung ke papan tulis? Masih ingat nggak? Ya.
Perhatikan, mad lazim. Mad lazim kebagi dua. Ada mad lazim apa namanya itu? Harfi, ada namanya kalimi. Nah, di bawah saya tulis penjelasan tuh. Harfi posisinya di awal surat. Kalau kalimi di mana posisinya? Di tengah surat. Maka lihat contoh harfi itu. Apa aja contoh harfi itu? Di bawahnya alif lam mim shad, alif lam mim ra, ta sin mim, terus nun, qaf, shad, yasin, tosin dan seterusnya. Huruf-huruf ini disebut dengan huruf-huruf al-muqatta'ah. Apa namanya? Al-muqatta'ah. Ada juga sebutannya fawatih as-suwar katanya. Fawatih ini artinya pembuka suar. Jazakallahu khair. Nah, lihat contohnya nih ya. Yang harfi semuanya di awal surat. Huruf-huruf di awal surat yang seperti ini semuanya jumlahnya ada berapa? Ada berapa? 14. Di buku 2. Kalau masih ingat ya, buku 2 masih ada di rumah? Masih ada ya. Pernah dibuka lagi? Jangan dibuka lagi. Sudah ya, karena sudah hatam tutup sama kita ya. Masuk buku berikutnya. Ya, nggak jadi masalah ya. Coba dihitung ada berapa di sini. Kita pisahkan antara yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, lebih dari 3. Yang 3 huruf berapa? Nun, qaf, shad, ya kan? Cuma toha itu kenapa nggak dimasukkan di sini? Karena dia tidak ada mad lazimnya. Itu masalahnya. Toha itu kan cuma 2 harokat. Nah, jadi mad tabi'i. Tapi kalau kita berbicara tentang huruf al-muqatta'ah, maka ada 14. Tapi ketika dari 14 itu yang masuk ke mad lazim, berarti toha nggak masuk tuh. Makanya di sini bingung nyari-nyari ini. Ya, tapi udah ketemu ya toha. 2 sih sebenarnya masuk ke yang 2 toha itu. Tapi dia nggak ada mad lazim. Toha itu mad tabi'i namanya apa? Mad tabi'i apa namanya? Mad tabi'i harfi. Ya. Kemudian ada mad lazim kalimi itu, lihat. Posisi di tengah. Ada mutsaqal mukhaffaf. Dua-duanya sama ini ya. Baik harfi ataupun kalimi, pembagiannya mutsaqal atau mukhaffaf. Mutsaqal artinya apa? Tasydid. Mukhaffaf artinya tidak bertasydid. Tapi maksud dengan mutsaqal artinya itu mutsaqal dari kalimat tsaqil. Tsaqil artinya berat. Berat itu artinya ada tasdidnya. Mukhaffaf dari kalimat khafif. Khafif artinya ringan. Ringan itu nggak ada tasdidnya. Begitu. Ini pembagiannya sama antara harfi dengan kalimi. Dua-duanya mutsaqal mukhaffaf, mutsaqal mukhaffaf. Sehingga mad lazim nanti ada 4 tuh. Mad lazim harfi mutsaqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim kalimi mutsaqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Kebayang tidak? Mad lazim kalimi mutsaqal di mana posisinya? Tengah. Bertasydid enggak? Tasydid. Contohnya al-haqqah. Kan tasydidnya ya. Waladdallin. Ya. Atuhajjunni. Haknya mad lazim, ju-nya juga mad lazim. Mad lazim apa definisinya tadi? Mad tabi'i bertemu dengan sukun asli. Mana sukun aslinya pada kalimat ad-dallin? Mad tabi'inya udah jelas nih, do mad tabi'inya. Ketemu dengan sukun asli kata kita. Mana sukun asli? Sekarang yang jelas kelihatan tasydid. Secara zahir mad tabi'i ketemu tasydid, begitu kan? Tapi sebenarnya tidak ada definisi mad ketemu tasydid, enggak ada. Jadi yang membuat mad itu panjang lebih dari 2, sukun atau apa tadi? Hamzah. Sukun atau hamzah.
Berarti di sini ada sukun yang harus kita cari. Di mana posisi sukunnya? Lam. Dari mana taunya? Ada tasydid. Saat kita melihat ada huruf yang bertasydid, berarti ada dua huruf yang sama di situ yang disatuin. Huruf pertama sukun, huruf yang kedua hidup. Do al lin asalnya. Al ha aqo qoh asalnya kan. Kemudian atuhaj ju an ni gitu asalnya. Jadi nun pertamanya sukun. Atau dabah, gimana asal katanya? Dabbah asalnya. Ba karena ada dua disatuin. Dabbah. Dan ini semuanya akan ketahuan kalau diurai. Ketika tidak diurai, maka kita akan kebingungan ketika membaca definisi. Mad lazim adalah mad tabi'i bertemu dengan sukun asli. Mana sukunnya kata kita ya? Dulu pernah kita jelaskan. Jadi seperti ini. Lihat dari papan tulis. Contoh kalimat dabbah. Sampai sini mad apa? Mad tabi'i. Berarti masuk tuh ya mad tabi'i. Nah, ada bisa ada bendera. Ini mad tabi'i jelas. Sukun aslinya mana? Ada di ba. Asalnya dabbah. Ketika diurai, ba-nya dibikin dua, maka kelihatan sukun aslinya. Ketika enggak, tasydid kelihatannya. Begitu juga dengan lam dhalin. Kemudian ada lagi at-tammatul kubra, ya ada ya. Kemudian juga ada as-sakhah. Kurang lebih seperti itu. Ini namanya mad lazim kalimi musaqqal. Paham? Di mad lazim harfi musaqqal bertasydid alif lam mim dan ada empat kata. Sementara di tidak bertasydid pun itu masih termasuk di 3 huruf sama yang di 4 huruf. Ya. Huruf hukum mad lazim di huruf-huruf al-muqatta'ah itu dia tidak satu, tidak alif lam mim kemudian satu. Alif enggak ada hukumnya. Lam baru ada, mim baru ada. Di alif lam mim itu yang pertama adalah alif tidak ada hukum, lamnya mad lazim musaqqal harfi. Nanti mimnya mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi dia tidak satu punya tosin, satu mad lazim. Alif lam mim satu mad lazim enggak. Mad lazim itu adanya di huruf. Jadi masing-masing huruf 1 2 3 kaf ha ya ain shad. Kafnya mad lazim. Terusnya ha dengan ya-nya bukan mad lazim. Ainnya mad lazim, shadnya mad lazim. Kaf ha ya ain shad. Ha dengan ya-nya bukan mad lazim. Jadi kita jangan menganggap mad lazim itu satu di situ. Pokoknya alif lam mim berarti satu, enggak. Dia per huruf hitungannya. Bisa dipahami? Maka di sini ada dua nih. Di yang harfi di yang mukhaffaf ada ya. Dia musaqqal ada. Nah, yang mukhaffaf kita ambil ujungnya mim. Yang musaqqal kita ambil lamnya. Itu maksudnya. Baik, ini mad lazim sangat mudah sekali ya skemanya. Mudah difahami. Ini di sini kita tulis mad lazim. Mad lazim itu kita lihat posisinya. Pembagiannya posisi. Posisinya ada di awal. Namanya apa? Harfi. Posisi tengah namanya kalimi. Kemudian ini bagi dua lagi. Apa pembagiannya?
Bertasid atau bertasid? Bertasid namanya musaqqal. Tidak mukhaffaf. Di sini musaqqal. Di sini mukhaffaf. Udah segitu saja. Kalau diminta sebutkan hukum atau sebutkan macam-macam mad lazim yang 4. Bisa? 1. Mad lazim mukhaffaf harfi. 2. Mad lazim mukhaffaf musaqqal harfi. Ya. 3. Nah, terus kalau kita mulai dari musaqqal dulu tuh ya. Nah, bisa juga kita balik. Langsung kalimi dulu. Biar mudah tuh. Mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Enak mana? Dua-duanya boleh? Nomor 2 ya? Karena kalau ini dia langsung ke posisi nih. Mad lazim langsung harfi berarti posisinya di awal surat. Kalimi berarti sudah di tengah. Paham? Tapi yang maksud dengan yang di tengah itu maksudnya bentuknya kalimat. Karena ada al-haqah tidak di tengah, adanya di awal dia, tapi dia karena ada bentuknya kalimat, maka masuk mad lazim. Sedangkan disebut dengan harfi ini huruf-huruf al-muqatta'ah. Yang tadi ada 14 ya. Di sini kecuali toha kita enggak masukkan. Jadi ada 14. Patokannya 14. Kalau kita ngitung di situ ada 13, berarti ada yang kurang. Setelah dicari-cari baru ketemu, kenapa enggak dimasukkan? Karena dia bukan mad lazim. Toha. To mad tabi'i, ha mad tabi'i. Karena adanya di awal-awal surat, maka disebut dengan mad tabi'i apa namanya? Harfi. Jadi dulu pernah kita bahas ya, mad tabi'i ketemu kalau lihat dari sisi posisinya nih. Ada 2. Ada yang posisinya di harfi, berarti mad tabi'i harfi. Ada posisinya di tengah, berarti mad tabi'i kalimi. Paham? Jadi yang harfi kalimi bukan hanya mad lazim ternyata ya. Ada mad tabi'i juga. Karena di toha ada mad tabi'i, di yasin ada mad tabi'i. Apalagi itu kaf haya ain shad. Ada mad tabi'i. Ya? Mad badal kenapa? Kalau mad badal di awal tuh, itu namanya kan mad badal asli. Kalau mad badal di tengah, syibhul badal namanya. Syibhul atau syabihun bil badal. Namanya ada juga katanya badal hukmi namanya. Beda-beda istilahnya. Ya. Sampai di sini bisa difahami nih? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak salah ini udah kali keberapa ini? Kali kedua apa kali ketiga penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kali ketiga. Enggak apa-apa. Sampai ngolotok. Iya, bagus. Tapi harus paham. Karena kalau berkali-kali nggak diulang percuma aja. Baik. Ini versi Arab nih ya. Versi Arab. Sekarang kita hapus pakai versi Indonesia. Mad lazim. Di mana posisinya? Awal. Terus tengah. Bagi 2. Gimana? Bertasdid. Tidak bertasdid. Sini. Bertasdid. Tidak bertasdid. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti sudah lancar. Insyaallah. Ya.
Di luar kepala harus masuk, tapi masuk dulu. Ya. Nah, kita lihat contohnya mad lazim, posisinya di awal dulu nih, di awal. Tidak bertasdid. Contohnya nun. Apalagi? Sod. Lagi? Qaf. Ini yang satu huruf. Di sini kan sengaja saya sertakan semuanya tuh. Yang satu huruf, yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Karena saya membuat ini apa namanya nih, skema di buku yang sebelumnya, ada buku 3 sebelumnya kita buat skema, nggak lengkap. Akhirnya pemahamannya juga nggak jelas akhirnya tuh, nggak sempurna. Banyak guru-guru yang bertanya-tanya sehingga di yang skema ini terbaru nih, skema terbaru mad lazim, kita sertakan semuanya. Cuma nanti kita urai ini yang mukhaffaf mana saja. Untuk yang satu huruf udah jelas mukhaffafnya, ya kan? Untuk yang 2 huruf mana mukhaffafnya? Sin, mim. Yang tosin mim yang mana? Yang tosin mim yang mana? Mim. Kalau di sini sim masuk ke musaqqal tuh. Lihat, yang musaqqal ada 4. Yang ada tasydidnya, pertama alif lam mim. Alif lam mim kenapa ada tasydidnya? Di alif lam mim. Karena mim ketemu mim. Alif lam mim shad, kenapa ada tasydidnya? Mim ketemu mim. Karena di mimnya alif lam mim ra. Kenapa ada tasydidnya? Untuk mim. Tosin mim, mana ada tasydidnya? Sin mim. Nun ketemu mim, guna. Makanya bisa ada tasydid. Cuma nanti untuk yang musaqqalnya kita ambil lamnya saja. Mimnya masuk ke mukhaffaf. Ini untuk memudahkan alif lam mim dan turunannya. Berarti ada alif lam mim, ada alif lam mim ditambah shad, ada alif lam mim ditambah ra, ada tosin mim. Apa enggak untuk musaqqal? 4 aja. Pertama alif lam mim saja, yang kedua alif lam mim shad, yang ketiga alif lam mim ra, 4 tosin mim. Hanya 4 saja untuk musaqqal. Ya. Jadi untuk musaqqal 4 doang. Ya. Tapi untuk musaqqalnya yang mana nih dari alif lam mim? Lamnya. Ya. Sama nih 1 2 3 nih ya. Alif lam mim, alif lam shad, alif lam ra, lamnya yang musaqqal. Sedangkan mimnya mukhaffaf. Shadnya mim dan shad mukhaffaf. Mim dan ra mukhaffaf. Di hurufnya itu masing-masing dia. Tidak dalam satu ini kemudian kita katakan semuanya, enggak. Tosin mim, sinnya musaqqal, mimnya mukhaffaf. Maka contohnya di musaqqal ada, di mukhaffaf ada. Contohnya, kami kita ambil satu-satu. Di tosin mim, mana yang mukhaffaf? Mim. Ain sin qaf mukhaffaf. Ain mukhaffaf, sin mukhaffaf, qaf mukhaffaf. Alif lam mim. Mimnya mukhaffaf. Alif lam ra. Alif lam ra berharakat. Lam yang mukhaffafnya. Ra-nya mah mad apa? Mad tabi'i harfi. Ya. Kemudian yang 4 huruf mana yang musaqqalnya? Mukhaffaf nih. Mana mukhaffafnya? Mim. Mukhaffaf kan kita baca mukhaffaf. Mim dan shad. Bawahnya mim dan ra. Nah, yang 5 huruf mana yang mukhaffafnya? Kaf mukhaffaf. Ha mad tabi'i. Ya mad tabi'i. Ain mukhaffaf. Shad mukhaffaf. Jadi banyak mukhaffaf apa banyak musaqqal? Mukhaffaf. Mukhaffaf hampir semuanya ada tuh. Yang 1 ada, yang 2 ada, yang 3 ada, yang 4 ada, yang 5 ada. Tapi kalau musaqqal hanya 4 saja.
4 saja, enggak ada 5-nya. Itu musaqqal. Jadi untuk yang harfi yang paling banyak adalah mukhaffaf. Musaqqal hanya ada berapa? 4 saja. Dan ini kebalikannya nanti dengan kalimi. Kalimi untuk mukhaffafnya satu doang. Kebanyakannya apa? Musaqqal. Ini yang kita kasih contoh, cuma 3 nih. Kenapa hanya 3 saja? Karena kalau semuanya satu Quran, habis ngebuat di sini ya. Ya. Untuk mukhaffaf cuma 1 aja nih. Untuk musaqqal kita ambil 3 contohnya. Tapi sebenarnya banyak. Nah ini di bawah ada keterangan sedikit ya. Khusus untuk huruf ain. Berarti pada kalimat apa ain itu? Kaf, ha, ya, ain. Dengan ain, sin, qaf. Ya. Membacanya bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama bisa dibaca 4 harokat. Cara kedua bisa dibaca 6 harokat. Akan tapi dibaca 6 harokat itu lebih baik. Alasannya, kenapa bisa 2 khusus ain? Kenapa? Karena madlin. Tadi definisi mad lazim apa? Mad tabi'i bertemu dengan sukun asli. Ain mad tabi'i bukan? Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena madlin panjangnya bisa berapa? Bisa 4 ke madlin? Iya, madlin itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau disukun dia makan. Nah, karena dia masuknya ke bab panjang, maka di sini bisanya 2 nih. Bisa 2. 1 dibaca tawassut, yang kedua dibaca mad. Untuk yang ain khusus. Tawassut dengan mad. Tawassut artinya 4 harokat, mad artinya 6 harokat. Tapi untuk membacanya lebih bagus 6. Kenapa? Karena kagok kita ya. 4 memastikan 4 itu seperti apa, 6 seperti apa, ngira-ngiranya kan agak susah tuh. Udah pokoknya mah 6 aja, karena ada pendapat 6 harokat. Jadi bacanya ini ain sin qaf. Untuk dibaca 4, ini kita harus latihan ini. Tempat ini. Kenapa khawatir aing, pas baru aing baru langsung ang. 2 harokat itu, ya. Jadi intinya dia bisa tawassut dan bisa mad. Tapi mad lebih bagus biar sama ya. Ini dimasukkan hukumnya ke mad lazim, disatuin aja pokoknya mah. Sekalipun definisinya enggak masuk. Definisi enggak masuk. Tapi dimasukkan aja ke situ. Kayak mad badal. Mad badal itu para ulama ada yang nyebutnya mad badal aja. Enggak syibul badal, enggak sabit bil badal lagi. Tapi ada yang ini kenapa? Biar mudah aja langsung masukkan aja ke sana. Mad badal. Itu untuk membangun sebuah kalimat dari mana mulainya? Huruf. Huruf dikumpulin dari apa? Kata apa kalimat? Tergantung bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia huruf, kata, kalimat. Bahasa Arab huruf, kalimat, jumlah. Jadi jumlah namanya. Makanya ada istilah jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah nanti di nahwu itu ya penjelasannya. Di ini contohnya itu al-ana itu bacanya gimana? Nah, untuk al-ana ini khusus al-ana dia kita masukkan di sini karena lihat dari sisi mad lazimnya ya. Makanya kita panjang 6. Tapi untuk al-an sendiri, al-an, kemudian Allah dengan az-zakarain ada 3 dalam Al-Qur'an. Ini bacanya bisa 2. Disebut dengan mad farqi. Nanti pas saatnya mad farqi, kalau tidak salah di sini ada kita ya penjelasan mad farqi. Ini bahasa 2. Bisa gini. Al-ana bisa 2.
Jadi a-nya kayak mad tabi'i kan? Mad badal sebenarnya mah. A-nya mad badal ya. Kemudian ketemu dengan alnya sukun. Kan mirip kan? Di a-nya fathah ketemu alif, ketemu dengan sukun asli. Dari sisi ini disebut dengan mad lazim mukhaffaf kalimi. Tapi nanti cara membacanya bisa dua khusus untuk alat ini. Apa dua itu? Yang pertama 6, yang kedua tashil. Al-an, al-an. Ini ada di surat Yunus dua-duanya. Ada dua, ada Allahu, ada Allah. Ini nanti saatnya di pembahasan mad farqi ya. Kalau tidak salah kita sudah membahas mad farqi. Jadi bacanya 6 harokat. Ada lagi pertanyaan? Tadi paham tidak? Jadi bukan ada di awal, di tengah, di akhir. Ya, sebenarnya mah ini saya untuk memudahkan saja penjelasan posisi di awal, posisi di tengah. Sebenarnya dari kalimat harfi itu sendiri itu sudah kita bisa kita pahami. Harfi artinya huruf. Huruf itu artinya huruf-huruf di awal surat. Sedangkan kalimi artinya apa itu kalimi? Kata, kalimat. Ya. Setelah kata kalimat nggak ada lagi yang ketiga. Nggak ada yang ketiga, maka cukup pembagiannya harfi dan kalimi saja. Cuma karena kalimi ini adanya di mana? Di tengah, maka kita mudahkan di tengah. Sekalipun posisinya ada saja mungkin di awal, di tengah, di akhir posisinya mah. Contohnya mana yang di awal? Al-haqqah. Yang di akhir waladdallin, kan ada saja sebenarnya kan kalau dicari mah. Jadi di sini sebenarnya untuk membedakan biar pikiran kita itu tertuju ke awal dengan bukan awal, itu saja. Awal itu huruf, yang bukan awal berarti bukan huruf. Ya, sekalipun perlu dijelasin ya, karena kalau kita tanpa dijelaskan maka akan muncul pertanyaan seperti tadi. Makanya perlu dijelaskan. Jadi maksud kalimat di sinilah kalimat, maksudnya kalimat. Ini posisinya di tengah ini secara umum aja. Kebanyakannya di tengah kebanyakannya posisinya. Paham? Insyaallah ya. Ada lagi? Sampai paham? Sampai paham? Kalau nggak paham, ditanyakan. Bisa izhar, bisa ikhfa, bisa idgham. Mad iwad. Kan udah kita bahas mad iwad. Mad iwad ini, coba kita balik lagi ke mad iwad. Di dalam berapa mad iwad? Di halaman 100 pas. Lihat di nomor 2 tuh. Panjang bacaan. Dibaca panjang 2 rakaat ketika diwaqafkan. Waqaf. Ketika apa? Sajah. Dan dibaca ikhfa, idgham biguna, idgham bilaguna, izhar, iqlab sesuai dengan huruf di depannya ketika diwasolkan. Nih ketika wasol nih. Musfarron summa. Apa musfarron di situ? Ikhfa. Sultanan mubina. Namanya jadi apa? Idgham biguna. Andadal liyudil. Dal. Idgham bila guna. Azaban alima. Azaban. Jadi dal halqi. Dhalalan ba'ida. Jadi apa? Jadi iqlab. Tapi kalau waqaf. Musfarra. Sultana. Andada. Azaba. Dhalala. Begitu kalau berhenti. Cuman iwad ya. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti dianggap sudah paham semua. Sekarang sebelum pindah, nanya dulu nih. Sebutkan contoh mad lazim harfi musaqqal pada huruf-huruf apa saja. Harfi musaqqal. Ada berapa? 4. Kemudian
mad lazim harfi mukhaffaf ada berapa? 13 minus toha. Kenapa toha nggak masuk? Matobi. Di buku kedua, kalau masih ingat, ketika kita membahas huruf-huruf di awal surat, cara membacanya ya, itu huruf hijaiyah terbagi menjadi dua bagian. Ada yang 6 harokat, ada yang 2 harokat. Yang 6 harokat khusus di awal surat itu ada 8 hurufnya. Naqoso asalukum, naqoso nun sod kof, asalukum ain sin asa lam kaf mim 8. Ini ada di buku kedua ya, naqoso asalukum. Kemudian yang 2 harokatnya berapa? Ada 5. Apa saja? Hayyun tohuro, ha, ya, to, ha, ro. Yang 5 inilah yang disebut dengan mad tabi'i harfi. Karena dia dibaca 2 harokat dan posisinya ada di mana? Ada di mana posisinya? Di awal-awal surat. Ini coba lihat mad tabi'i. Halaman berapa mad tabi'i? Halaman 98. Ketemu? 98. Nah, yang nomor 2 coba, dari nomor 3. Harusnya nomor 3 AB kali ya, bukan 1 2 lagi. Dan nomor 2 paling bawah. Mad tabi'i terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, mad tabi'i kalimi, itu mad tabi'i yang terjadi pada kalimat. Kedua, mad tabi'i harfi, yaitu mad tabi'i yang terjadi pada huruf-huruf di awal surat. Ini dulu paham nggak yang di sini? Ini sudah kita kasih penjelasan di sini di mad tabi'i saat dulu ya kita pelajari. Nah, sekarang kita singgung lagi di skema mad lazim atau saat kita pelajari mad lazim. Sudah paham ya? Kalau menyebutkan semua huruf di awal surat bisa? Coba yang ini dulu, coba yang musaqqal dulu. Musaqqal dan mukhaffaf. Yang musaqqal. Alif lam mim, shad, alif lam mim, ra, ta, sin, mim. 4. Mukhaffaf. Kalau mukhaffaf ingat yang 1 2 3 4 gitu. 5, 1 2 3 4 5. Yang 1 nun, qaf, shad. Yang 2 yasin, ha, tosin, hamim. Yang 3 tosin, mim, ain, sin, qaf, alif lam mim, alif lam ra. Yang 4 alif lam mim shad, alif lam mim ra. Yang 5 kaf ha ya ain shad. Untuk memudahkannya, jadi kita ingat hurufnya aja. Ada yang 1 huruf, 2, 3, 4, 5. Enggak ada yang 6 huruf. Kalau kita ingin mengingat-ingat ya dengan cara ini. Intinya mukhaffaf ada 13, musaqqal ada 4 saja. Kemudian huruf-huruf di awal surat ini dia mempunyai hukumnya masing-masing. Jadi hitungan hukumnya itu per huruf, bukan per satu ini ya. Alif lam mim ada berapa berarti itu hukumnya tuh? Alifnya nggak ada hukumnya, tak apa itu hukumnya ya? Iya, alif. Kita bilang 1 harokat, mana 1 harokat? Nggak ada. Alif itu doang. Nggak dikasih harokat dia. Lamnya 6, mimnya 6. Sama-sama 6, tapi yang satu bertasydid tidak. Alif lam. Nah di situ lamnya bertasydid. Paham ya? Insyaallah. Untuk yang kalimi mukhaffaf cuma 1 dalam Al-Quran. 1 saja. Di surat Yunus. Al-ana surat Yunus ya. Ada 2 surat Yunus kalimat alan.
Kemudian yang paling banyak adalah musaqqal. Ini kebalikan dengan yang tadi. Musaqqal kalau di harfi cuma ada 4, kemudian mukhaffafnya ada banyak 13, sedangkan di kalimi mukhaffafnya 1, musaqqalnya paling banyak. Di sini kita tulis 3 doang. Perwakilan saja. Kenyataannya mah bisa banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Paham nggak? Insyaallah ya. Kemudian ain. Bisa dibaca berapa? 2. Apa aja? Tawasud dengan mad. Alasannya? Alasannya? Kenapa ain dibaca 2? Bisa 2? Lin. Sedangkan definisi mad lazim itu bukan lin. Apa definisinya? Mad tabi'i. Nah, dan ini lain sendiri kan? Baik, sekarang kita baca. Coba praktekkan baca di wasol dengan di mana? Di waqaf. Ini saya pisah-pisah ini. Ini juga sedikit saja ya. Untuk yang 1 huruf, mad lazim yang 1 huruf. Harfi mukhaffaf dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Yang kedua itu tanpa nafas ya, langsung aja disatuin. Shod. Wal Qur'ani dzidzikr. Shod wal Qur'ani dzidzikr. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Qasin. Berarti apa tuh? Sebentar. Tosi tilka. Ya. Berarti masuk mana nih? Idhar ya. Tosin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin.
Hamim. Wal kitabil mubin. Hamim wal kitabil mubin. Mimnya panjangin ya. Hamim wal kitabil mubin. Hamim. Ain sin qaf. Ain sin qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, masuk berikutnya. Ini yang mad lazim harfi musaqqal. Yang musaqqal di mananya hurufnya? Lam, di lam dan sin. Ada keterangan di sini. Yang masuk pada hukum mad lazim harfi musaqqal pada kalimat alif lam mim hanyalah huruf lam saja. Dan pada kalimat ta sin mim hanya huruf sin saja. Adapun huruf-huruf yang lain selain itu mempunyai hukumnya masing-masing. Maksudnya bukan musaqqal tapi mukhaffaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu
فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. Masuk ke 121. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Di sini contohnya cuma satu sebenarnya ya. Tadi itu cuma al-an. Cuma al-annya ada dua di surah Yunus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Itu yang mukhaffaf. Sekarang mutsaqal. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dhalik fa in arada fisalan 'an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Alam tara ilal ladzi
إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. Ayatnya ditahan idgham. Illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Al-haqqatu mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqah. Kabat Thamud wa 'adun bil qari'ah fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Sadaqallahul azim. Cukup dulu ya. Mudah-mudahan bisa difahami pembahasan kita tentang mad lazim. Mad lazim kebagi dua, dari sisi posisinya ada di awal namanya harfi, di tengah namanya kalimi. Harfi dari asal kata huruf, maka huruf saja ya. Kalimi dari asal kata kalimat, berarti kalimat saja. Sekalipun di sini untuk memudahkan kita kasih penjelasan, kalimi artinya di tengah, tapi posisinya tidak selalu di tengah semua ya. Ada al-haqqah di awal, ada dhalin juga di akhir. Kemudian terbagi lagi menjadi dua, bertasydid tidak bertasydid. Tidak bertasydid namanya harfi istilahnya. Apa namanya? Mukhaffaf. Yang bertasydid musaqqal. Dua-duanya ada, di harfi ada, di kalimi ada. Jadi mad lazim ada 4, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf ada berapa? 13. Mad lazim harfi musaqqal ada 4. Adanya di huruf lam dan sin. Ya. Kalau mad lazim kalimi mukhaffaf ada berapa? 1, yaitu pada kalimat al-an. Ya, mad lazim musaqqal kalimi berapa jumlahnya? Banyak. Mana contohnya? Yang tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi kita baca agak banyak. Tapi kita tutup dengan doa qut majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.